Ya, saya lihat ada sahabat-sahabat saya juga yang hadir hari ini. Ya, alhamdulillah sering banget lihat seminar saya tentang otak. Ini saya kembali ulang. Inilah otak manusia. Allah ciptakan ditaruh di paling atas di dalam kepala, ya. Kemudian otak manusia ini, otak laki-laki lebih besar dari otak perempuan, ya. Kita tahu seperti ini, ya, insyaallah. Oke. Ya, maaf. Nah, ini otak dilihat dari samping, ya. Ada otak besar dan ada otak kecil, ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, ini otak terbagi dua. Allah buat otak ini terbagi dua. Ada belahan kanan yang ini dan ini belahan kiri. Jadi ini bagian depannya yang di sini. Jadi bagian depan itu yang lebih kecil. Bagian belakang ini yang lebih besar karena di bawahnya ini ada otak kecil. Ya, ini luar biasa. Dan Allah membuat otak ini digulung, nampaknya kayak digulung karena ini terdiri dari sel-sel otak yang banyak kabel-kabelnya. Ya, ini dia sel otak. Ya, jadi ada sel otak, diistilahkannya neuron, ada kurang lebih 100 miliar neuron di otak kita. Satu neuron ini kabelnya panjang-panjang sekali. Ya, kalau kita umpamakan satu neuron ini adalah sebuah komputer atau laptop, berarti di otak kita ada 100 miliar laptop. Ya Allah, banyak banget. Iya benar, banyak sekali. Ada beberapa ahli bilang, enggak 100 miliar, 90 miliar. Tapi itu sama aja, itu banyak, ya. Dan satu neuron ini, kalau kita ibaratkan ini laptop, ini nih kabel yang mengarah ke stop kontak. Ya, kita aja satu aja, ya, kabel satu aja stop kontaknya cuma satu. Ya, ini udah banyak banget akson terminalnya nih. Kemudian supaya nggak koslet, makanya diselubungi dengan myelin istilahnya, dengan lemak, dengan kolesterol, agar dia tidak koslet. Kalau kita kan kabel kita diselubungi dengan plastik gitu, ya. Dan ini yang di pinggir-pinggirnya, misalnya ini laptop, di pinggir-pinggirnya ini potensi untuk tersambungnya laptop satu dengan laptop lain atau laptop lain dengan koneksi yang lain-lainnya itu, kalau laptop biasa kan cuma 5 potensinya, ini 20.000, Masya Allah. Jadi ini bisa tersambung-sambung. Ya, dan kalau kita lihat ada sambungannya, itu istilahnya koneksi neuron di sinaps, ini sambungannya. Ya, saya mau izin ini buat ibu-ibu, buat bapak ibu yang hadir hari ini, kita banyak belajar tentang anatomi lagi, ya, belajar biologi supaya kita tambah mencintai, ya, otak kita dan tambah mencintai Sang Maha Pencipta otak ini, Masya Allah. Ya, jadi satu neuron ini bisa tersambung-sambung nih, dan sambungannya kayak gini gitu. Nah, jadi kalau mau disambung itu pertemuannya satu kabel ini dengan kabel satu ini, tapi dia tidak menempel secara fisik, ada celah. Nanti apa yang menyambungnya? Nah, ini pelepasan zat kimia atau neurotransmitter yang dari neuron satu ke neuron berikutnya. Ya, ini nanti yang membedakan, ya. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ini sebetulnya peristiwa kimia. Hanya karena cepat sekali terjadi peristiwa fisika juga. Terjadi sambungan neuron kayak listrik, ya. Listrik itu benar-benar listrik. Ya, nah jadi nanti di otak manusia itu terjadi sambungan-sambungan yang banyak sekali. Ini kita lihat dalam bentuk slow motion, ya, dalam bentuk yang lamban, sebetulnya cepat banget. Dikatakan setiap detik ada 2 juta informasi yang masuk di otak manusia, 2 juta. Baik dari penglihatan, pendengaran, ya, pendengaran yang difokuskan atau yang tidak difokuskan, yang sambil lalu penglihatan yang difokuskan, ya, apa yang diucapkan, apa yang dirasa, apa yang dihidu, pokoknya bayangkan 2 juta per detik ini, dan terjadi sambungan-sambungan seperti ini, ya. Dan ini luar biasa, pada saat kita nanti mendapat informasi entah diucapkankah, dilihat, didengar, dirasa, dihidu dan sebagainya, itu terjadi sambungan. Ya, dan itu terjadi listrik di otak kita. Ya, makanya kalau diukur pakai EEG itu kelihatan itu, ya, frekuensi listrik di otak kita. Ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Kalau ada informasi yang kita ulang-ulang, maka sambungannya berulang akhirnya jadi tebal kayak gini. Ya, itulah makanya mengapa dalam sistem pendidikan kita ada namanya repetisi repetisi informasi. Kita ulang-ulang informasinya, maka sambungan neuronnya berulang. Ini nanti orang yang tadinya pertama baru tahu kan sambungannya baru satu nih, kemudian diulang-ulang akhirnya jadi faham. Ya, kan kita dimintanya begitu, ya, habis tahu faham, ya, habis maklum mahfum gitu. Itu juga dalam kita menghafalkan Quran, kita diminta ulang-ulang supaya kita sambungan otaknya tebal sehingga jadi faham gitu. Ya, ini makanya apapun yang kita pelajari dan diulang-ulang, nanti sistem sarafnya sambungannya jadi tebal. Ini yang disebut pintar, ya, pintar. Nah, kalau cerdas gimana, Bu Isa? Kalau cerdas itu upaya untuk menyambungkan sel saraf yang baru, karena mau tahu lagi hal yang baru. Ya, jadi kalau kita melihat hal yang baru, mendengar hal yang baru, bertemu orang baru, melihat tempat baru, ya, merasakan, ya, kondisi-kondisi baru, itu membuat cerdas. Termasuk pandemi ini kan sesuatu yang baru. Hampir semua negara ini baru. Paling mereka duluan aja beberapa minggu atau beberapa bulan mengatasi pandemi ini. Jadi pandemi ini karena sesuatunya banyak yang baru, kondisinya yang baru, maka kita tersambung neuron-neuron baru. Sebetulnya itu membuat kita cerdas. Akhirnya karena kepepet kita muncul kreativitas, makanya muncul kecerdasan kan gitu. Kalau hal yang biasa berulang itu jadi pintar. Ya, gitu juga kalau kita sudah hafal Quran, 1 juz kan kita akan terjadi sambungan neuron yang tebal. Kemudian kita hafalkan juz baru, itu tersambung lagi neuron yang baru. Diulang lagi, dan akhirnya tebal lagi. Nanti antara juz 1 dengan juz 2, dia ada kolerasinya. Nanti neuron satu dengan neuron lain tersambung lagi. Masya Allah. Pokoknya kalau kita bisa buka cara kerja otak kita, kita sangat kagum pada Sang Maha Pencipta, pada Allah.
Ya, nah ini. Baik, kemudian ya, jadi kalau misalnya nih di otak yang tadi kan kita lihat ya. Nah ini otak kita kalau kita lihat pakai functional MRI itu ada listriknya tuh. Ada sambungan-sambungan neuronnya. Ada yang berulang, ada yang baru gitu. Hari ini misalnya saya baru pertama lihat Mbak Ai, dengar suaranya itu tersambung tadi neuron saya yang baru Mbak. Ya, cuman tadi saya siapa ini ya gitu. Nggak tahu kalau Mbak Ai, kalau namanya Mbak Ai udah duluan. Makanya saya tanya supaya sambungan neuron saya makin kuat. Jadi tentang wajah sudah tersambung, tentang nama sudah tersambung. Tadi ada beberapa sahabat-sahabat saya yang sudah pernah saya lihat, ada Mbak Suci dari Lembang itu berarti saya ada sambungan lagi, berarti makin pintar saya itu karena berulang sambungannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya, nanti otak terbagi dua kan, belahan kiri dan belahan kanan, ya. Nah, apa sih fungsi dan tugasnya otak kiri dan kanan, ya? Belahan kanan itu, ya, ini mengatur imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik, teknologi, sintesa. Nah, ini dia, ya. Terus otak kiri itu belahan kiri ini mengatur bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, urutan, fakta, disiplin, syair, lagu, analisa. Ini kalau dihafal semua nanti malah lupa Bun, ya. Coba deh ayah bunda atau para bapak ibu guru coba lihat. Pokoknya nih yang kanan ini yang rileks saja, yang kiri yang serius. Makanya sengaja ada tulisan juga, ada gambar supaya ingat aja. Ini yang kanan ya, ini orangnya hadap sana, ini tengkuknya, ini otak kanan yang ini, ya. Nah, ini tadi ini bagian yang rileks, yang asik-asik aja, ya. Ada gerakan tadi. Makanya tadi pas saya lihat cara menghafal Qur'annya, ini luar biasa nih di Askar Kauni, ya. Yang misalnya nih Qur'an kan teratur nih, kata-katanya teratur, ya itu kiri yang bekerja. Karena ini kiri keteraturan, ya urutan, ada urutannya, ya bahkan detil. Nah, tapi kemudian karena ya Qur'an itu sendiri sebetulnya karena hurufnya dinamis, tidak stabil, tidak monoton, dia sudah menstimulasi kanan. Apalagi waktu kita lafazkan ada iramanya ya, ada kayak musiknya atau irama ya, itu kanan sudah distimulasi. Apalagi pakai gerakan tadi, ada gerakan, ada intuisi, imajinasi dan rileks sambil kayak bermain gitu ya, itu kanan. Jadi pada saat menghafal apapun dengan mengaktifkan otak kiri kanan itu cepat ingat dan cepat hafal. Ya, termasuk kalau orang-orang ya menghafalkan lagu ya, ini syairnya di kiri, ya iramanya di kanan. Lagu Indonesia Raya kalau cuma Indonesia Raya, Merdeka Merdeka itu baru kiri itu yang bekerja. Tapi kalau Indonesia Raya, itu kanannya. Sehingga lagu Indonesia Raya kita hafal kan gitu. Ya, nah ini. Jadi kiri yang serius, kanan yang rileks, ya. Nah, ternyata dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, walaisa dzakaru kal unsa. Ya, artinya apa? Memang ternyata ya ini ayat ini tidak satu ayat ya, seperempat ayat. Kemudian diteliti oleh banyak ilmuwan seluruh dunia, ternyata betul laki-laki nggak sama dengan perempuan. Apalagi otaknya, program-program otaknya walaupun sama punya otak, ya, tapi ada perbedaan-perbedaan yang Allah desain atau Allah ciptakan, ya. Termasuk tadi otak kiri kanannya. Apanya sih Bu Aisyah? Ya, dari kecil nih, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri yang ini ya tadi, yang serius ya. Jadi artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Bunda, siapa yang punya anak perempuan, Bun? Umur 3 tahun udah bisa ngomong kan anak perempuannya? Iya, sudah bisa bicara dan mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ini anak perempuan karena kirinya sudah lebih tersambung tadi neuronnya tadi. Ya. Kemudian bagaimana anak laki-laki? Laki-laki otak belahan kanannya berkembang lebih cepat dari otak kanan anak perempuan. Jadi anak laki-laki otak rileksnya, otak bermainnya, otak warna, otak imajinasi, otak ide dan sebagainya, dia lebih cepat berkembangnya daripada anak perempuan. Ya, lebih cepat berkembangnya. Oke, nah terus otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat dari kirinya. Jadi kalau anak perempuan ini ya kita lihat anak perempuan itu seimbang kiri kanannya, laki-laki kanannya duluan lebih ya tersambung neuronnya tadi. Nanti kita lihat gambarnya ini ya. Ya, kita lihat gambarnya. Jadi apa sih yang terjadi? Sambungan neuron di otaknya, bukan volumenya ya. Nah ini. Ya, ini otak kanan, ini otak kiri. Nah, otak perempuan dari 0 hari sampai 6 tahun, itu sambungan neuron tadi yang kita lihat tadi, sambungan koneksi, itu perempuan kiri kanan seimbang. Jadi otak serius sama otak rileksnya perempuan seimbang. Laki-laki otak kanannya duluan yang dominan dibanding otak kirinya. Dia jomplang, kalau orang Betawi bilang jomplang ini. Kanannya dominan, kirinya ya masih belum lagi banyak tersambung seperti kanannya. Ya, kalau perempuan stabil, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Maka kalau kita mau mengajarkan membaca, berhitung, atau baca Quran pada anak laki-laki, kita akan menstimulasi otak kanannya lebih dominan. Ya, lebih dominan, lebih banyak bermainnya, lebih banyak gerakannya, lebih banyak mungkin sambil dia berdiri kah, atau sambil dia jalan-jalan kah, dan sebagainya. Termasuk misalnya kita mau ajarkan dia membaca tulisan huruf Latin misalnya. Kalau anak perempuan pakai kertas biasa, ada tulisan bola, B-O-B, lala bola, ya tidak pakai gambar, udah bisa. Kenapa? Karena otak kirinya, otak teraturnya, otak bacanya sudah jalan.
Ya, ditambah lagi kalau ada gambarnya, kanannya terstimulasi. Laki-laki karena kanannya lebih dominan, dia cuma tulisan saja nggak mempan itu anak laki-laki usia begini kalau hanya lewat tulisan. Dia harus ada warna di tulisan itu. Makanya Quran yang ada warnanya itu bagus sekali untuk menstimulasi otak baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki. Ya. Kalau tadi kita mengajarkan bola, maka mending beli bolanya dulu, beli bolanya, bendanya, baru tempel tulisan bola. Itu laki-laki lebih gampang mengenal huruf itu. Ya, nah ini. Kemudian apalagi umur 6 sampai 12 tahun perempuan sama kiri kanannya seimbang. Ya, laki-laki tetap kanannya, baru kirinya baru mulai. Ya, makanya dikatakan anak laki umur 6 tahun baru siap untuk belajar membaca ya dan berhitung dan juga baru siap untuk teratur, baru siap saya katakan, baru siap. Karena kanannya masih dominan. Itu tadi saya perhatikan di Askar Kauni banyak sekali ekstrakurikuler, itu menyenangkan sekali. Menyenangkan buat anak perempuan apalagi anak laki. Ada berkuda tadi, ya, ada apa mana tadi juga ya, berenang. Itu keren banget. Dan anak laki-laki yang sekolahnya banyak seperti itu dia senang banget. Kenapa otak kanan yang distimulasi? Karena memang Allah desain anak laki-laki itu dari kecil kanannya dulu nih. Ya, kanan ini adalah otak yang imajinasi, otak ide, otak intuisi, otak bergerak, otak bermain, otak benda, ya, dan otak hikmah itu kanan, sintesa namanya. Ya. Nah, tentu anak laki-laki senang main. Makanya tadi kalau ada sekolah banyak dilakukan permainan-permainan itu senang banget anak laki ya. Perempuan juga senang apalagi anak laki. Ya. Kemudian 12 sampai 18 tahun perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya dominan tapi kiri sudah mulai. Makanya mungkin anak SMP sudah bisa menganalisa gitu ya. Kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Ya, setelah nanti 18 tahun ke atas pas dia kuliah. Antara otak kreatif dan analisanya seimbang. Perempuan dari kecil sampai kapanpun Allah buat memang seimbang. Karena perempuan dipersiapkan juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang harus seimbang otaknya itu. Cara berpikirnya seimbang. Baik analisa maupun sintesa. Baik otak serius maupun otak rileks. Laki-laki memang kanan dulu ini. Kenapa? Ini laki-laki ternyata ya salah satu dari ya jutaan manfaat. Kenapa perkembangannya begini? Karena yang pasti tahunya itu hanya Allah yang tahu ya. Allah alam bisawab ya. Hanya para ilmuwan itu melihat, mengobservasi, oh pantesan laki-laki kanannya duluan. Karena laki-laki diberikan ya tanggung jawab untuk menjemput nafkah, ya bekerja. Dan ini atau kalau bekerja otak kanan harus bermain. Ya. Otak kerja dan otak yang ada banyak ide, kreatif, ya, dan otak teknologi. Nah, kanan teknologi. Jadi kalau laki-laki pun misalnya kita baca Quran dengan sebuah teknologi, senang banget anak-anak. Apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu istilahnya digital native. Lahir udah digital kanan kirinya. Bahkan mungkin waktu dalam rahim ibunya, ya si anak itu sudah merekam bahwa ibunya pegang gadget. Itu sudah terekam di otak. Makanya kita juga menstimulasi bagaimana caranya untuk ya Quran kemudian kita masukkan ke dalam digitalisasi. Ya, hadis-hadis Rasulullah juga masuk dalam digitalisasi. Kemudian sirah Nabawi juga masuk dalam digital. Itu sesuai banget dengan era sekarang. Ya. Baik, kemudian apa lagi? Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Ya, jadi kalau yang punya anak perempuan, punten banget. Ya, kalau anak perempuan ngomong sejak dia kecil sampai kapanpun lihat mukanya. Perempuan senang banget lihat wajah. Ya, jadi bunda kalau punya anak perempuan, terus anak perempuannya mau diajak bicara, bahwa anak perempuannya kita motivasi untuk baca Quran kah, atau untuk belajar apapun, lihat mukanya. Kalau kita ngasih taunya sambil nggak lihat mukanya, itu buat anak perempuan nggak sek, ya, nggak pas. Jadi dia merasa bundanya nggak sayang sama dia. Ya, kalau ini mau anak perempuan kita mau diajak bicara, lihat mukanya, oke? Nah, kalau laki-laki lain, otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuk. Jadi bunda yang punya anak laki, kalau diajak ngomong nggak mau lihat muka, malah lihat televisi, malah lihat lampu, itu memang otak laki-laki yang tadi kita lihat kan, otak kanannya kan, dia otak benda, otak gerak, ya, otak imajinasi, otak kreatif. Jadi ini kita pahami, ya. Terus apa lagi? Nah, di dalam otak lagi itu ada kelenjar yang Allah ciptakan. Ini namanya kelenjar pituitary. Isinya hormon bahagia. Ada hormon bahagia, ada hormon penghilang rasa sakit, ada dopamin, ada endorfin, ya, dan ada hormon bahagia lainnya. Nah, hormon ini keluar kalau dengan permainan dan bergerak. Jadi tadi saya lihat anak-anak di Askar Kauni ini ya, waktu baca Quran sambil gerak itu dia gembira banget ya. Walaupun wajahnya tetap baca Quran, lihat tangannya gitu. Itu saya pengen belajar banget itu gimana tuh. Keren. Karena terus terang selama ini kalau saya baca Quran saya juga suka gerak-gerak tangan saya. Ya, cuman gerak sesuai artinya gitu. Jadi kalau ya Allah gitu terus langsung misalnya alam semesta gitu-gitu. Kenapa? Karena rupanya kalau kita bermain ya atau sambil bergerak itu ya kelenjar bahagia keluar dari sini pituitary. Dia masuk pembuluh darah, masuk kemudian ke jantung memompa ke seluruh tubuh. Makanya seluruh tubuh tuh rasanya bahagia, senang, enak deh. Ya. Dan cepat hafal. Ya. Ya, apapun yang mau dihafalin tuh pokoknya harus gerak-gerak sama bermain ya. Baik. Nah, tapi kok kenapa anak-anak bosan? Tadi Mbak Ai juga bilang anak sekarang udah bosan ya. Karena di otak mereka kan ada otak emosi ini. Ini bentuknya sebuah sistem namanya the limbic system. Ya, limbic system ini mengatur emosi. Ini ada pada anak, ada pada kita, ada pada guru-guru. Semua manusia ada.
Bahkan dalam rahim seorang ibu, janin bekerja duluan tuh emosinya bekerja duluan. Jadi kalau bundanya lagi hamil, kemudian kesel atau marah, entah jengkel sama siapa, karena ibu hamil suka gitu kan, itu si janin ikutan itu nanti kadang-kadang kalau saking keselnya banget dia sikut itu rahim ibunya atau tumit ibunya dia goyangkan gitu jadi kena dinding rahim. Ya. Jadi kita harus paham ya, anak-anak pun ada otak emosi, kita juga, ustazah-ustazahnya juga siapapun. Bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia juga punya otak emosi, punya ini. Makanya ini sering disebut otak mamalia. Otak mamalia. Ya. Pola pikir manusia ini, ya kita diingatkan oleh Allah, terkadang kayak binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Itu betul. Kenapa? Karena di dalam otak ada otak emosi, ada otak mamalia. Ya. Nah ini mumpung saya cerita tentang otak mamalia, saya ingatkan buat para ayah bunda yang belum sempat anaknya diakikah, segeralah niatkan kuat, mohon rezeki pada Allah untuk anaknya diakikah. Please ya. Kenapa? Kalau dari ilmu otak, akikah itu salah satu manfaatnya dari jutaan manfaat adalah menebus sifat binatang seorang anak. Ya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing, Bu Aisyah? Tadi kita belajar dari awal bahwa otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Memang lebih beratnya cuma 100 gram. Kalau otak perempuan 1,5 kilo, otak laki-laki 1,6 gitu. Tapi kok 2 kambing? Ya kan nggak ada kambing 1/4 bisa kita potong kan? Jadi perlambangannya 2 kambing, itu perlambangan dari otak laki-laki, otak emosinya lebih berat, lebih besar. Ya, Bu Aisyah, kambing bisa nggak diganti sama ayam? Nggak bisa, karena ini otak mamalia. Ya, ayam bukan mamalia. Ayam tuh masuk di unggas kan? Iya. Jadi pergilah, ya niatkan untuk akikah anak-anak. Kenapa sih Bu Aisyah tekankan ini? Saya sejak tahun 98 urus narkoba, Bu. Narkoba itu yang dirusak ini otak emosi. Tapi ada anak pecandu narkoba juga, ya setelah pakai narkoba kan memang jelas otak emosi rusak nih. Tapi ada yang lebih rusak lagi, lebih parah rusaknya. Udah umur 30 tahun, udah umur 30 tahun, sifatnya kayak binatang. Dan pada saat saya konsultasi, saya tanya sama orang tuanya, Pak, Bu, udah diakikah belum anaknya? Dia bilang, belum Bu Aisyah. Dalam hati saya apa? Pantesan. Ya, makanya saya bilang, Bapak Ibu, di otak anak ibu tuh ada otak emosi, otak mamalia. Coba ya niatkan dan mohon doa lapang rezeki untuk akikah. Kambing itu adalah binatang mamalia dan harganya stabil memang. Ya, luar biasa ya yang dipilih kambing, Masya Allah. Ya, jadi segeralah yang sudah akikah, alhamdulillah. Ya, baik. Nah, limbic system tuh kayak apa sih Bu Aisyah? Kayak gini nih sistemnya. Dia ada di tengah otak. Laki-laki ada, perempuan ada. Semua manusia ada. Bahkan tadi hewan golongan mamalia. Kalau bunda seneng apa tuh? Seneng pelihara kucing. Ya kucing juga ada otak emosinya. Ya. Nah selain otak emosi ada juga namanya batang otak ini. Batang otak ini kalau tegang dia ada 2 responnya. Fight or flight. Serang atau kabur. Jadi kalau anak-anak batang otaknya tegang menghadapi orang tua atau kita orang tua tegang menghadapi pandemi, maka batang otaknya ya itu kerjanya tuh selalu pengen nyerang aja atau mau kabur aja, pengen marah aja, pengen gemes aja atau langsung ngambekan. Nah, itu bisa terjadi pada kita. Karena batang otak ini sesungguhnya Allah ciptakan untuk ini batang otaknya untuk melindungi manusia dari serangan luar. Misalnya dari binatang buas, dari rampok, dari tiba-tiba gempa, tiba-tiba tsunami, ini bekerja nih. Pada saat batang otak bekerja, itu cuma 2 saja. Supaya tubuh ini bereaksinya cuma 2, nggak usah banyak-banyak mikir. Ya, fight or flight, serang atau kabur. Nah, gitu. Kalau kita dikejar anjing, kita push, itu namanya batang otak lagi tegang tuh. Kita menyerang dia, fight ya, push, atau kita lempar batu. Ya, kita nggak ingat lagi bahwa ini anjing, makhluk hidup juga. Kenapa? Karena yang bekerja hanya ini. Ilmu tentang bahwa anjing ini makhluk hidup, harus disayangi, itu ada di depan sini. Tapi kalau darurat, batang otak yang bekerja, ini nggak bekerja nih. Ya, sama pas dicopet pasti kita kalau nggak serang atau kabur kita nggak ingat kalau barangkali copet ini kasihan anaknya belum makan, nggak ingat itu. Untuk sementara diblokir ilmu-ilmu kita di sini. Paham ya? Nah, pandemi karena kita melawan virus atau kita berhadapan dengan virus corona yang nggak kelihatan, maka di dalam rumah pun otak kita ini tegang otak kita. Kenapa Bu Aisyah? Ya, karena kita nggak lihat itu virus. Bahkan sekarang ada istilahnya klaster keluarga. Ya, mungkin ada salah satu keluarga kenanya di luar ya, pas masuk di dalam rumah ya terjadi penularan di rumah. Makanya kita tegang terus sekarang. 9 bulan kita tegang. Jadi nggak heran sekarang anak lagi belajar online di rumah atau orang tua juga sedang bekerja dari rumah, sama-sama tegang, anak pun tegang. Ya, apalagi anak yang wataknya ekstrovert yang lebih senang belajar sama teman-temannya. Karena buat anak ekstrovert belajar di luar rumah, di tempat ramai itu masuk ilmunya ke sini. Tapi anak yang introvert yang memang senangnya di kamar, senangnya di rumah, itu senang belajar online. Ya, jadi harus paham juga tentang watak anak-anak, oke? Karena ilmu ini akan ada di sini. Ya, ilmu, nasihat, informasi. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat gerakan, lewat penghidup, jalan. Tapi masuk sini dulu, masuk batang otak dulu, masuk otak mamalia dulu, baru masuk ke sini. Orang siapapun belajar kalau batang otaknya tegang, itu ilmunya cuma sampai di sini, nggak bisa masuk ke sini.
Memangnya kalau ilmu masuk di batang otak, apa yang terjadi Bu Aisyah? Yang diingat cuma 1 kali 24 jam. Ya, yang diingat itu 1 kali 24 jam itu. Habis itu nggak ingat. Makanya kalau kita mau belajar, rileks saja Bunda. Tarik nafas dulu, rileks, istighfar, baca doa. Supaya batang otak rileks. Ya.